kita terpengaruh, kita mengutamakan hubungan dengan makhluk, lupa bahwa urusan kita sama Allah. Perbuatan baik kita itu tidak akan gugur karena Allah menganjurkan, Allah menyuruh berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang hablum minallah dan hablum minannas. Seperti apa keduanya, bagaimana seharusnya keduanya dilakukan berkenaan dengan hubungan antara satu dengan yang lain. Artinya apakah kita akan mengutamakan hablum minallah atau hablum minannas atau dua-duanya, dan bagaimana aplikasinya sehari-hari dalam beberapa contoh. Secara simpel sebenarnya saya pikir semuanya pasti tahu lah ya bahwa yang dimaksud dengan hablum minallah itu adalah relasi kita dengan Allah. Sementara hablum minannas adalah relasi kita dengan manusia. Tadi saya sempat menyinggung tentang kita akan mengutamakan yang mana. Seharusnya kita itu meletakkan semuanya, atau baik itu asal maupun tujuan, itu semuanya kepada Allah. Karena itu ketika ditanya apakah hablum minallah atau hablum minannas yang diutamakan atau keduanya setara, seharusnya yang utama adalah hablum minallah. Karena pangkal dan muara itu kepada Allah. Allah tempat asal muasal segala sesuatu, dan kepada Allah semuanya menuju. Karena itu, ketika kita melakukan apapun di dunia ini, baik itu relasi kita dengan manusia maupun relasi kita dengan makhluk yang lainnya, itu didasarkan pada relasi kita dengan Allah. Jadi yang utama atau yang menjadi pondasi adalah hablum minallah. Jadi kalau misalnya apakah kita berarti mengabaikan hubungan baik kita dengan manusia? Tentu tidak. Nah, berarti apakah dengan kita tidak mengabaikan itu berarti kita mengutamakan hablum minannas? Juga tidak. Nah, gimana dong? Nah, itu artinya kita melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia maupun dengan makhluk lain itu atas dasar aturan, atas dasar perintah dari Allah. Jadi kalau misalnya apakah saya harus memberi, apakah saya harus berbuat baik? Ya, karena itu diperintah oleh Allah. Sehingga ujungnya ke sana lagi, pangkal dan ujung itu ke sana lagi, yaitu kepada Allah. Kalau secara konsep, apa yang saya bicarakan ini sepertinya gampang, sepertinya mudah, karena juga mudah dipahami dan mudah dicerna. Tetapi dalam prakteknya di lapangan atau dalam kenyataan di kehidupan kita, mengutamakan hablum minallah itu tidak gampang, karena kenyataannya dalam kehidupan kita itu terlalu terpengaruh, terlalu didominasi, terlalu berorientasi kepada hablum minannas ya, atau hubungan kita dengan makhluk. Apa buktinya? Nah, buktinya ketika kita sedang beribadah yang seharusnya kita memasrahkan semuanya kepada Allah, pada saat itu pikiran hati kita itu masih disibukkan dengan urusan kita dengan makhluk ya. Jadi ketika sholat kita kepikiran urusan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak kita masih disibukkan dengan makhluk. Artinya dengan dalam ucapan atau dalam pemahaman kita tahu bahwa seharusnya Allah yang menjadi pijakan atau sesuatu yang diutamakan, tetapi dalam kenyataannya atau dalam aplikasinya, dalam perbuatan kita, itu pikiran, hati kita maupun perilaku kita lebih mengutamakan hubungan kita dengan makhluk. Nah, itu contoh yang paling gampang ya, yaitu sholat. Contoh yang lain yang juga sempat saya singgung di video sebelumnya, misalnya ketika kita berdoa, atau ketika kita sudah melakukan sebuah upaya, atau usaha, atau ikhtiar. Nah, ketika kita sudah melakukan ikhtiar, usaha, upaya, semuanya sudah kita kerahkan, dan selanjutnya kan tinggal tawakal, tinggal berserah diri. Maka saat kita tinggal berserah diri itu, kita masih tidak ikhlas untuk melakukannya.
kita masih tergoda untuk memikirkan hal itu semuanya sendiri, seolah-olah kitalah yang berperan, seolah-olah kitalah yang mengutamakan. Kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Bahkan ketika kita berdoa sekalipun, yang seharusnya itu diliputi dengan keyakinan bahwa Tuhan itu maha mengabulkan karena maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu, itu masih tidak kita lepaskan. Tapi seolah-olah sifat Tuhan itu seperti makhluk. Artinya kemampuan dalam mengabulkan, dalam mewujudkan kehendaknya itu seperti makhluk. Sehingga seolah-olah kita tidak benar-benar melepas itu kepada Allah. Berarti itu adalah wujud ketidakyakinan kita terhadap sifat Allah yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Kita seolah-olah ingin tetap memegang itu, tidak mau melepaskan, seolah-olah itu milik kita. Kita memikirkan sendiri, kita merasakan itu sendiri, bertindak sendiri, dan tidak melibatkan Allah di dalamnya. Maka itu adalah wujud bahwa kita itu berorientasi makhluk. Kita itu seolah-olah diri kita yang menentukan, seolah-olah urusan makhluk ini hanya dengan kita, padahal semuanya atas pengetahuan Allah. Nah, itu contohnya yang paling gampang. Dalam berikhtiar, berusaha, dan harusnya bertawakal itu sudah diserahkan, tidak diserahkan. Dalam berdoa seharusnya diliputi dengan keyakinan, itu tidak yakin. Masih menganggap Allah itu seperti makhluk dalam mengabulkan doa. Nah, aplikasi yang lain yang kadang kita tidak sadari, misalnya kita berurusan dengan manusia nih. Kita berbuat baik kepada manusia lain, kepada tetangga kita, kepada teman kerja kita. Nah, contohnya misalnya di tempat kerja. Di tempat kerja kan kita tidak jarang bertemu dengan rekan kerja yang beraneka ragam. Ada rekan kerja yang mungkin barangkali saja akan baik kepada kita ketika dia membutuhkan kita, tapi mungkin barangkali akan cuek atau bahkan mungkin melakukan sesuatu yang negatif terhadap kita ketika tidak membutuhkan kita. Mungkin kita menemukan yang seperti itu. Tapi kalau kita urusannya dengan manusia, hanya dengan manusia yang ada di pikiran kita, maka wujudnya adalah dendam. Take and give. Lo jual, gue beli. Kalau kamu melakukan ini, maka saya akan melakukan hal yang sama. Kalau kamu melakukan aksi, maka saya akan bereaksi. Maka dari itu, ketika kita melakukan perbuatan baik misalnya kepada rekan kerja kita, dan kemudian rekan kerja kita tidak membalas atau malah justru berbuat tidak baik kepada kita, maka kita berhenti berbuat baik atau malah dendam dan memperlakukan hal yang sama kepada dia. Nah, kalau memang kita menyatakan atau berpikir bahwa perbuatan tidak baiknya dia, perbuatan jahatnya dia itu sesuatu yang tidak baik, dan kemudian kita juga melakukan hal yang sama kepada dia, berarti kita sama-sama tidak baiknya dong. Terus selain itu juga, ketika kita berhenti berbuat baik atau malah melakukan sesuatu yang negatif kepada orang yang tidak membalas kebaikan kita atau malah membalas keburukan kepada kita, maka berarti kita itu didikte oleh hubungan kita dengan sesama makhluk. Padahal urusan kejahatannya dia, perilaku dia yang tidak baik, itu urusannya dia sama Tuhannya. Sementara perbuatan baik kita kepada dia, itu urusan kita dengan Allah. Maka ketika kita tidak mendapatkan balasan atau justru mendapatkan keburukan atau perbuatan jahat dari orang yang kita kasih atau kita beri perbuatan baik, dan kita terpengaruh oleh itu, berarti kita mengutamakan hubungan dengan makhluk, lupa bahwa urusan kita sama Allah. Artinya perbuatan baik kita itu tidak akan gugur. Karena apa? Karena Allah menganjurkan, Allah menyuruh berbuat baik. Perbuatan baik kita meskipun tidak dibalas atau malah justru dibalas dengan kejahatan atau kejelekan, itu tidak akan menggugurkan perbuatan baik kita. Kecuali kalau kita terpengaruh, itu bisa menggugurkan. Maka dari itu, kembalikan semuanya kepada Allah. Allah lah tempat pangkal kita berasal dan tempat menuju atau ujung dari kehidupan kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan jalan penuh makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.